Jadi jangan berharap pada yang sehat, jangan putus harap bagi yang sakit. Jangan bangga pada yang belia, jangan putus asa pada yang tua. Ini kadang kita tengok orang tua, saya ini dah tak ada harapan lagi Ustaz, nampaknya saya nak mati. 5 tahun tak mati-mati. Ustaz Abdul Somad, kalau private jet dia hanya boleh terbang 3 jam non-stop. Lebih daripada itu dia mesti turun. Maka Ustaz Abdul Somad mesti hitung kira dari Bandar Seri Begawan ke Pekanbaru lebih tak 3 jam. Oh, kita mesti tanya dulu pada orang yang tahu. Kita tak boleh agak-agak, kita agak kurang, rupanya lebih. Berhenti dia tengah jalan. Apa maknanya? Bahwa ada pengetahuan tentang suatu ilmu bidang. Keilmuan itulah yang akan menerangi suatu jalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang tidak tahu, gelap itu boleh menjadi terang, maka akan gelap selamanya. Tapi ternyata ada lampu, ada lilin, ada pelita yang boleh menerangi jalan. Maka kalau kita bekerja di suatu tempat bekerja itu peduli kepada agama, kita tinggal di suatu kerajaan itu peduli pada agama, itulah nikmat yang sesungguhnya. Sebab nikmat-nikmat yang lain, saya kadang dapat WhatsApp, Ustaz Somad, apa hukumnya sembahyang di toilet? Awak nak cuba-cuba ilmu saya kah? Apa makna ni? Kamu siapa? Saya ni bekerja Ustaz Abdul Somad. Supervisor saya tak bagi saya izin sembahyang. Sebab kata dia time is money. 5 minit adalah wang. Jadi macam mana kamu sembahyang? Saya ambil kain di tempat toilet tu, maka saya hadapkan ke kiblat, di situ saya sembahyang. Kata saya, cubalah tengok kalau tak ada najis, ad-darurat tubihul mahzurat, daripada tak sembahyang sama sekali. Maka kadang kita tak menganggap ini nikmat, tapi ini nikmat luar biasa. Television ada acara agama, malam-malam, subuh-subuh, pagi-pagi penuntut-penuntut baca Quran, semua mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah nikmat yang besar. Kadang orang, karena dia tengok tiap hari, dia sangka itu tak nikmat. Sama macam orang yang ada di Makkah, karena tiap hari lahir di situ, besar di situ, dia anggap Ka'bah itu tak nikmat. Tapi bagi kita yang jauh, menengok itu luar biasa. Sama macam orang yang ada di Kaherah, menengok piramid Sphinx, itu kata dia biasa saja. Setahun, 2 tahun belajar, manakala cuti balik ke kampung. Sampai ke kampung ditanya orang, engkau pernah ke Sphinx dengan piramid? Banyaklah cerita, rupanya belum pernah. Sebab apa? Sebab tiap-tiap hari dia tengok. Jadi yang tahu bagaimana kita di sini boleh mengingat Allah, di tempat kerja, office, di kerajaan tempat kita duduk tinggal, Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang tinggal layunya saja lagi. Maka bersyukurlah, satu hembusan nafas kita boleh katakan aku orang Melayu. Dan saat itu kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Cubalah kita berbual-bual, sembang-sembang dengan saudara-saudara kita, sedarlah kita betapa susahnya menjalankan agama di beberapa tempat. Maka nikmat ini kita syukuri dengan melaksanakan semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhi semua yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menyelamatkan kita. Sampai bila? Bukan sampai pensiun, bukan sampai berhenti kerja, sampai akhirnya malaikat maut datang mencabut nyawa, dan saat itu kita dalam keadaan husnul khatimah, dan kita saat itu mendapatkan kebaikan-kebaikan. Banyak setengah orang menganggap engkau tak sembahyang ke masjid,
Aku busy, aku sibuk lah. Nantilah dah agak-agak tua sikit ke masjid. Dia tak tahu malaikat maut dah sampai Jerudong. Dia tak tahu malaikat maut dah landing. Dia tak tahu malaikat maut datang tidak melihat IC bila kau lahir. Bila sampai masanya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kenapa engkau belum sembahyang ke masjid lagi? Kenapa belum baca Quran lagi? Rasa-rasanya sihat lagi. Nantilah udah agak-agak demam, sakit, diabetes, gula jantung, asam urat, asam lambung, asam pedas, asam lemak. Allah Ta'ala kadang bagi orang sakit tak mati-mati, tapi ada orang sihat terus saja mati. Berapa banyak orang yang dikhawatirkan oleh doktor. Oh, kalau menengok penyakit macam ni nampaknya tak ada harapan kesembuhan. Tuan balik ke rumah, puan bagi makan, tidur. Ini nampaknya tak ada. Sampai saat ini masih hidup. Doktor yang bagi tahu tu pula dah mati duluan. Mohon maaf doktor, jangan sakit hati. True story. Begitulah kehidupan manusia. Jadi jangan berharap pada yang sehat, jangan putus harap bagi yang sakit. Jangan bangga pada yang belia, jangan putus asa pada yang tua. Ini kadang kita tengok orang tua, saya ini dah tak ada harapan lagi Ustaz, nampaknya saya nak mati. 5 tahun tak mati-mati. Tapi berapa banyak pula orang yang belia, lupa, tapi saat lupa itulah datang. Ingat, orang jatuh kerana batu-batu kecil. Orang jatuh kerana kulit pisang. Jarang orang jatuh kena batu besar. Sebab batu besar dia tengok takkan mungkin jatuh. Tapi batu kecil lah yang membuat orang akan jatuh. Jangan sampai kita jatuh. Kalau jatuh di dunia terluka ada obatnya. Tapi kalau sampai jatuh dalam perbuatan maksiat, terjerumus pada perbuatan yang melalaikan, dunia ini adalah tempat bukan kampung halaman kita. Kampung halaman kita yang abadi nanti manakala kita dijemput Allah Ta'ala dengan satu kalimah jemputan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang yang jiwanya tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau menghadap Allah dalam keadaan Allah ridha, dan engkau ridha menghadap Allah, Allah meridaimu. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hambaku yang baik-baik. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijemput Allah Subhanahu wa taala. Mutmainnah. Berapa jiwa manusia itu? 1, tapi sifat dia 3. Yang pertama, ammaratum bisu, nak buat jahat aja. Kalau kita bicara dengan dia 5 minit, minit pertama tu yang baik. Masuk minit kedua, hantu, setan, iblis, pontianak, semua. Tapi ada lagi satu nama sifatnya lawamah. Lawamah ini baik ada, tak baik pun ada. Dua-dua ada. Ayo kita mengaji, ayo. Ayo kita mabuk, okey. Ayo buat maksiat, okey. Ayo kita pakai narkotik, haram. Kita sesama haram. Sesama bagi tahu narkotik ni haram. Aku yang bayar, boleh juga. Ini namanya lawamah. Kita tinggalkan ammaratum bisu, kita tinggalkan lawamah, kita berpindah kepada high quality. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ketenangan itu adalah dengan memperbaiki hubungan dengan Allah. Hablum minallah, sembahyang, puasa sunat, baca Quran. Hablum minan nas, silaturahim, jangan dendam, jangan bermusuhan, jangan ghibah, jangan namimah, jangan cakap kasar, jangan singgung perasaan orang. Bila dipukul pipimu sakit, begitu juga pipi orang. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman, hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama macam sayang pada diri sendiri. Saya dimaklumkan Ustaz Samad nanti bagi tazkirah 30 menit dari pukul 3 ke 3.30. Sekarang dah 3 hampir 3.5. Ini nampaknya tazkirah delay namanya. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kesimpulannya adalah
menjadi hamba Allah yang bertanggung jawab. Dari mula telinga, mata, cakap, pikiran, langkah kaki, keputusan, bertanggung jawab pada Allah, bertanggung jawab pada ayah, bertanggung jawab pada ibu, bertanggung jawab pada istri, bertanggung jawab pada suami, bertanggung jawab pada anak, bertanggung jawab di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini las tazkirah. Maksud las ni bukan lepas ni mati. Mati pun kita tak tahu juga. Tapi dari mulai sampai hari Rabu malam Khamis, sampailah hari ini Isnin, inilah tazkirah yang last sekali. Sebab lepas ni akan siap-siap balik nanti malam bersama Royal Brunei. Ustaz tahu dari mana? Saya baca dari tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita akan berpisah Ustaz Abdul Somad? Tidak berpisah. Sebab apa? Kita selalu bersama dalam doa. Orang beriman tak pernah berpisah. Apakah kita berpisah dengan Nabi Muhammad? Tidak. Sebab kita katakan kepada dia, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kami tak ada kata itu dalam sembahyang. Assalamu alayka ya Ustaz Abdul Somad. Ada sebut saya. Mana ada dalam sembahyang? Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Sesiapa saja yang soleh, maka masuk dia ke dalam. Doakan supaya kita semua menjadi hamba Allah yang soleh. Itulah yang dapat saya sampaikan. Ada kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati, saya mohon maaf. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dialah yang paling banyak dosanya. Maka saya yang banyak dosa ni, saya minta ampun, minta maaf. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya balikkan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.